Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya sangat merindukan Bapak Ibu. Saya sudah sangat lama merindukan kesempatan ini di mana kita boleh kembali melakukan seminar diberkati lewat setiap pemaparan kebenaran firman dan lewat sesi tanya jawab. Dan jujur memang benar-benar spesial sekali hari ini. Selain seperti biasa dilakukan seminar, ternyata kita punya special guest. Ya, tamu yang ternyata suaranya bukan kaleng-kaleng. Suaranya luar biasa. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, harapannya doa kita, anak-anak atau adik-adik kita itu boleh dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran, satu topik yang menurut saya patut kita perhatikan dan kita perkarakan dengan serius, yaitu the gospel driven life. The gospel driven life, kehidupan yang dikendarai oleh Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Injil adalah sesuatu yang menakjubkan. Bahkan kata menakjubkan pun tidak cukup memadai untuk menggambarkan betapa luar biasa isi atau pesan yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita di dalam Alkitab kita. Kita terkagum dengan keindahan Injil. Kita terkagum dengan kuasa yang luar biasa dari setiap pesan yang disampaikan oleh Injil. Karena esensi dari Injil adalah bercerita tentang seorang pribadi dan karyanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi esensi Injil itu tentang Yesus, tentang pribadi dan karyanya. Bagaimana Yesus Kristus menyatakan kasih dan kuasanya, pengorbanannya. Dia menebus setiap kita dari dosa. Tidak ada masalah yang lebih besar selain dosa. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya ada satu pribadi yang bisa menyelesaikan masalah dosa, yaitu pribadi yang tidak berdosa. Siapa namanya? Yesus. Dan bukan hanya sekedar pribadi yang tidak berdosa yang menjadi kriterianya, tetapi Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Sebenarnya kekristenan itu very logic sebenarnya, sangat logis. Kalau ada yang mengatakan konsep keselamatan dalam kekristenan itu tidak logis dengan berbagai macam tuduhan dan kritikan, cukup hanya sekedar percaya Yesus hanya oleh anugerah, jadi nggak masuk akal konsep ini. Sebenarnya mereka miss, ya. Salah menangkap pesan keselamatan atau konsep keselamatan yang kita pahami. Mengapa kita membutuhkan Yesus? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Kita dengan usaha kita, upaya kita, perjuangan kita, sehebat apapun itu, tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita, menolong diri kita dari murka Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya. Dan hal itu dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Dan bukan main-main dengan Dia menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia saja sudah muncul satu kekaguman yang luar biasa dari setiap kita. Apalagi sampai mati di kayu salib. Jadi nggak tunggu Yesus tersalib untuk kita kagum pada Dia. Tetapi dengan Dia mau dikandung selama 9 bulan, itu sudah membuat kita sangat terkagum. Jangan bilang, Pak Pendeta kan Yesus itu Tuhan. Jadi nggak sampai 9 bulan. Jadi berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan. Kalau Yesus sampai hanya 5 bulan di perut wanita, itu namanya prematur. Lagunya berubah, bukan Yesus Juru Selamat lahir di Bethlehem, berubah. Yesus Juru Selamat lahir prematur, berubah. Jadi Dia sama seperti kita atau manusia pada umumnya, 9 bulan di kandungan. Bayangkan loh, Allah atas alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita,
itu ada terpenjara, dalam tanda petik ya, saya menggunakan istilah itu, atau terkandung dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Mau lo dia berdiam dalam kandung seorang wanita. Menahan dirinya, menguasai dirinya. Butuh penguasaan diri yang begitu luar biasa untuk dia bisa submit. Jangan bilang bahwa Yesus tidak belajar untuk taat. Alkitab mengatakan bahwa dia belajar untuk taat. Bukan pada waktu dia sedang menuju karya salib. Tapi sejak dalam kandungan. Dia sudah berjuang untuk taat. Mau dikandung selama 9 bulan. Jadi perjuangan Tuhan Yesus untuk menebus setiap kita. Itu bukan luar biasa. Tapi sangat luar biasa. Yang ada hanyalah kegentaran. Ketika kita memahami kebenaran ini. Yang ada adalah kegentaran ketika kita merenungkan karya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kalau dengan benar kita merenungkan semua kebenaran ini, mustahil kita tidak berubah, kita pasti berubah. Itulah kekuatan Injil. Coba kita buka Roma 1 ayat 6, ayat 16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa Inggris, misalnya ya, terjemahan American Standard, kata yang dipakai itu ayat 16 ya. For I am not ashamed. For I am not ashamed of the gospel. Sebab aku, karena aku tidak malu. Ini muncul sebuah pertanyaan yang logis untuk dipertanyakan. Kenapa Paulus mengatakan sebab aku tidak malu? Karena sebuah kewajaran untuk seseorang malu. Yaitu mempercayai Yesus yang tersalib. Raja kita disalibkan. Itu menjadi sesuatu yang memalukan, bisa menjadi sesuatu yang memalukan. Tapi seharusnya kita nggak perlu malu. Justru keselamatan, kemenangan terjadi lewat Yesus yang tersalib, lewat karya salib. Dari karya salib itulah tercurah kasih Allah yang sempurna, karya keselamatan, penebusan bagi setiap kita. For I am not ashamed, karena aku tidak malu. Bagi orang Yahudi, berita tentang salib itu batu sandungan, sebuah hinaan. Bagi orang non-Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, berita tentang salib satu kebodohan. Bodoh percaya Yesus yang tersalib. Apa itu? Yesus yang tersalib. Tapi karya penebusan Yesus tidak berhenti pada Yesus yang tersalib. Tapi Yesus yang bangkit. Dan kebangkitan Yesus berbicara segala-galanya bagi setiap kita. Kekristenan ada karena Yesus bangkit dari kematian. Tidak mungkin ada kekristenan, tidak mungkin ada gereja, tidak mungkin ada kehidupan di balik kematian kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan Yesus itu berbicara segala-galanya. Bahkan kuasa kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar membebaskan kita dari dosa, dari kuasa maut, tetapi mengubahkan kehidupan kita secara radikal. Amin. Kalau Bapak Ibu mau tanya sama saya, kekuatan apa? Hal apa yang membuat kehidupan para murid itu bisa berubah secara drastis, berubah secara radikal? Tidak ada jawaban lain yang lebih logis selain kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka pengecut, mereka jahat, mereka tinggalkan Yesus. Bayangkan begitu baik Tuhan Yesus terhadap mereka. Kurang apa? Berkat mujizat mereka lihat, mereka alami. Tapi ternyata itu semua tidak membuat atau tidak menjamin kesetiaan mereka terhadap Yesus. Ketika Yesus menuju salib, mereka berbondong-bondong meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi jangan terburu-buru menghakimi para murid. Karena bisa saja kita sama seperti para murid. Ikut Yesus hanya ingin diberkati. Pada waktu diberkati. Kalau nggak diberkati, marah dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak ada di sini, di jemaat CNC. Di luar sana banyak. Tapi lagi ngumpul di sini. Kesetiaan itu penting sekali. Dalam segala aspek kehidupan kita, kesetiaan itu penting sekali. Dan mahal, berharga sekali loh kesetiaan itu. Kalau Yesus tidak setia dengan Bapa, selesai, nggak ada karya salib, nggak ada penebusan, selesai.
Kesetiaan itu penting sekali dalam aspek kehidupan kita. Dalam semua aspek harus ada kesetiaan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam mengikuti Kristus. Maka kesetiaan menjadi satu nilai yang harus kita miliki, kita pertahankan, dan kita tumbuh kembangkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita mengalami sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar seperti yang dialami oleh para murid. Kalau para murid diubahkan yang pengecut itu jadi begitu luar biasa, mencintai Tuhan, mengabdi, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar mengikuti Yesus loh, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bukan hanya para murid, jemaat mula-mula seperti jemaat Roma. Kalau Bapak Ibu kita harus belajar dari jemaat yang cerdas, orang Kristen yang cerdas, Pak. Amin. Jadi orang Kristen nah itu salah satu tujuan kita seminar, supaya kita cerdas, Pak. Nggak gampang dibodoh-bodohi. Dan ketika kita mengerti kebenaran dengan benar, itu akan menguatkan setiap kita. Kita punya alasan dan punya prinsip mengapa kita harus kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita mengerti kebenaran dengan benar. Kekristenan tidak pernah lepas dari yang namanya penganiayaan, dari persoalan atau masalah. Jadi kalau kita mau lepas dari masalah dengan jalan jadi Kristen, salah alamat, Pak. Ayu ting-ting, Pak. Salah alamat, Pak. Amin. Jemaat Roma, apa kata Paulus? You are more than the conqueror, you are more than the winner. Kamu lebih dari pemenang. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Mengapa Paulus hanya mengatakan kamu lebih dari pemenang hanya kepada jemaat Roma? Apa? Kepada jemaat Korintus, kenapa enggak ada? Itu jemaat Korintus tahu nggak? Itu jemaat yang paling kaya dengan karunia rohani. Sekaligus juga jemaat yang paling miskin karakter. Itu jemaat Korintus. Baru bisa bahasa roh, udah merasa lebih baik daripada yang lain. Merasa lebih hebat daripada yang lain. Padahal enggak ada hebatnya apa dengan kita bisa bahasa roh. Apa hebatnya? Dan jangan berkecil hati kalau kita tidak bisa bahasa roh. Halo? Sampai ada loh yang mengajarkan, kalau tidak bisa bahasa roh tidak selamat. Di mana Pak? Ayatnya tidak ada, Pak. Kalau tidak bisa bahasa roh tidak bisa selamat. Tidak ada, Pak, di Alkitab, Pak. Bukan emosi, frustasi. Kalau tidak berbahasa roh tidak dewasa rohani. Di mana ayatnya? Tidak ada, Pak. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu yang tidak bisa berbahasa roh. Dan jangan paksakan diri. Karena dipaksakan, diharuskan. Akhirnya ada orang les bahasa roh. Bahasa roh Pak dileskan, Pak, gimana Pak? Ini adik kasih tahu sama saya Pak. Bahasa roles. Katakan di. Katakan da. Gabungkan dadi dada. Iya kan? Terus bisa-bisanya loh, karena dipaksakan, diharuskan. Akhirnya nyontek, jiplak dari tetangga. Laba. Kan gampang sekali laba-laba, gampang sekali ditiru. Dari depan sampai belakang semuanya laba-laba, jadi Spider-Man. Saya bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh. Tapi saya bukan seperti orang lata, baru sampai duduk, ya kan, baru sampai di kursi langsung bahasa roh. Oh kurang, sakura, rata. Artinya uangnya udah habis. Diraba-raba tapi rata. You are more than the conqueror. Kamu lebih dari pemenang. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang menunjukkan bahwa kita lebih dari pemenang. Dengan kita tidak mudah menyerah apapun masalahnya. Apapun persoalannya. Kita tidak pernah putus asa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi berhenti jadi orang Kristen yang dikit-dikit Pak Pendeta, doakan Pak Pendeta. Karena Alkitab berkata Pak Kisah Rasul 1 ayat 8 kepada kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12 diberi kuasa. Percayalah sebagai anak Tuhan kita diberi kuasa. Bukan hanya pendeta yang diberi kuasa, semuanya kita. Pak Pendeta, kenapa? Aku udah sakit apa? Itu loh, ya apa? Yang putih di antara hitam, bilang aja panu, susah kali.
Pak Pendeta, ya kenapa? Di rumah saya ada setan. Ya usir sendiri, kan ibu punya kuasa. Setannya gemuk, Pak Pendeta. Maksudnya yang gemuk harus melawan gemuk. Itu namanya penghinaan, melawan fisik. Kita semua diberi kuasa. Amin. Exousia, kuasa, hak, wewenang oleh raja di atas segala raja. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Halo, Bapak Ibu yang menjamin keselamatan kita yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Itu yang membuat kita gak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Gak khawatir. Dan kalau sampai kita khawatir, itu artinya kita menghina Tuhan. Karena yang ngomong jangan khawatir itu Tuhan. Jadi kalau sampai kita khawatir, itu kita menghina Tuhan. Saya jujur saja, memang sebuah kewajaran itu manusiawi untuk khawatir. Tapi jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Karena Tuhan itu berdaulat dalam segala aspek kehidupan kita. Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita dengan baik, dengan benar. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya yang tidak bisa kita lakukan. Hal itu pasti terjadi. Yang penting kita sabar, menanti Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Ingat loh, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jangan kita paksakan Tuhan. Kenapa kita sering kecewa? Karena kita memaksakan Tuhan sesuai dengan waktunya kita. Harus terjadi sekarang Tuhan Yesus. Lah, yang Tuhan siapa, yang pembantu siapa, Pak? Tempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, Pak. Dia Tuhan, Pak. Kita apa, pembantu? Kita nggak berhak mengklaim, aku klaim janji Tuhan. Yang sering ingkar janji, Pak, kita nggak perlu diklaim-klaim, Pak. Kita yang harus diklaim sama Tuhan, betul enggak? Aku klaim janji Tuhan. Ingat aja janji Tuhan gak usah diklaim-klaim. Itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Kalau saatnya Tuhan nyatakan, kita pasti alami. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi gak usah klaim. Belum punya jodoh. Gak usah klaim. Aku klaim janji Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Aku mau dengar suara Tuhan secara audible. Alkitab suara Tuhan baca. Amin. Saya bukan anti dengan suara Tuhan yang bersifat audible. Saya percaya Tuhan masih bisa berbicara kepada kita hari ini secara audible. Tapi Alkitab sendiri itu suara Tuhan, baca apa? Alkitab suara Tuhan. Kalau kita ingin diubahkan, baca Alkitab, alami. We have to love the word of God, the gospel. And we have to live in it. Kita harus menghidupinya, loving and living the gospel. It is very, very powerful. Tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat, lebih berkuasa untuk mengubah kehidupan kita selain Injil. Amin. Jadi Injil adalah jawaban atas segala aspek atau masalah kehidupan kita. Injil bisa menjadi solusi. Ketika pikiran kita diterangi oleh Injil. Ketika pikiran kita diwarnai oleh Injil. Maka bisa dengan benar, dengan tepat kita menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita. Amin. Iya. Tuhan tidak akan kasih tahu secara langsung. Itu loh yang baju ungu loh. Yang baju oranye itu jodoh kamu itu. Itu yang lagi nyanyi tadi lagi solo. Itu jodoh kamu. Berbahagialah orang yang bertahan. Itu jodoh kamu itu. Tidak gampang gitu, Bang. Alkitab bahwa suara Tuhan cari orang yang seiman. Dan bukan hanya seiman, tapi juga mengasihi Tuhan. Supaya kita nanti gak capek-capek di kemudian hari. Sebab faktanya banyak orang yang seiman, tapi gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari, Bang. Aku pikir dia Pak Pendeta. Iya siapa? Aku pikir dia pangeran. Ternyata kalau Rijo Pak Pendeta. Aku pikir dia bidadari. Ternyata kuntilanak Pak Pendeta. Kamu punya aku itu ya, kamu dapatkan aku itu anugerah. Tapi aku dapat kamu itu musibah. Nggak bisa, Pak. Nasi sudah jadi bubur makan, Pak, telan, Pak. Amin. Iya. Alkitab menjadi solusi saat kita punya masalah, saat kita mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Biarkan Alkitab yang mengkoreksi kehidupan kita. Halo.
Biarkan Alkitab menjadi cerminan bagi setiap kita. Jadikan Yesus sebagai role model kita, kita harus bercermin pada Yesus. Karena dia adalah pribadi yang sempurna. Kalau kita bercermin kepada seorang, kita punya alasan untuk merasa lebih baik. Tapi kalau kita bercermin kepada Yesus, kita tidak akan pernah merasa lebih baik. Karena apa? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik daripada Yesus. Tetapi hal itu akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Iya. Jangan bercermin sama kita pendeta. Meskipun pendeta harus menjadi teladan. Karena nggak otomatis. Para pendeta itu pasti luar biasa moralnya, karakternya, baiknya. Luar biasa. Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan. Ini kan ada anak STT. Mau jadi calon pendeta hebat. Waktu mereka nyanyi tadi, saya sangat tersentuh Bapak Ibu. Ya kan, mereka sambil nyanyi. Ini semester berapa, Dek? Nggak ada yang semester 11 kan? Ada. Mahasiswa abadi namanya. Iya. Saya jadi teringat masa-masa lalu. Waktu saya S1. Semester awal kayak gini. Sorotannya itu bukan soal suaranya bagusnya, itu juga bagus sih, penting sih. Tapi polosnya wajah mereka. Terjalah orang yang bertahan hingga sampai matinya. Tuhan akan memberi. Wajahnya itu polosnya. Ketulusan mereka dalam menyampaikan, menyanyikan sebuah lagu. Itu yang harus mereka pertahankan. Kepolosan, jaga ketulusan, jaga kepolosan. Amin. Jadi hamba Tuhan yang baik, jadi hamba Tuhan yang benar. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa suatu hari nanti. Iya, kamu lebih hebat dan bala dari saya. Kalian lebih hebat. Tapi ya kalian harus berani bayar harga. Orang berdoa sejam, kalian 2 jam. Jangan orang tidur sejam, kalian 2 jam. Baca buku sejam 2 jam, kalian 3 jam 4 jam. Baru bisa jadi orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Amin. Iya, harus memiliki pengetahuan yang hebat, yang luar biasa. Tapi jangan hanya sekedar punya pengetahuan yang hebat menguasai semua doktrin. Tapi juga harus belajar dan berjuang untuk menghidupinya. Sebab sudah banyak case-nya hamba-hamba Tuhan hanya cakap berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Jangan jadi orang yang seperti itu. Halo? Jadi pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan itu bukan mengumpulkan jemaat, punya jemaat besar, membangun gereja besar, membangun jemaat besar, bukan itu. Pak. Pekerjaan terberat dan terbesar dan terutama dari seorang hamba Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh. Nggak gagal kita melayani Tuhan hanya karena kita punya jemaat sedikit. Hanya 12 orang, 12 murid Yesus. Itu pun murtad 1, berkhianat 1, meninggal Yesus tinggal 11. Nggak jadi masalah, Pak. Amin. Dan tetap harus setia kita melayani mereka karena mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Amin. Iya. Kalau soal kesetiaan, CNC salah satu gereja yang bisa menjadi model. Tetap eksis sampai sekarang. Tantangan dalam gereja itu tidak menjadi hambatan untuk terus maju dan melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nggak mungkin CNC suatu hari Tuhan tidak percayakan jemaat yang besar. Nggak mungkin. Amin. Iya. Yang paling penting itu Tuhan percayakan kita jemaat-jemaat yang tulus, jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, jemaat-jemaat yang setia. Iya, nggak mungkin tidak diberkati. Kesetiaan kita pasti dibalas oleh Tuhan. Ingat, kesetiaan kita pasti dibalas oleh Tuhan. Nggak mungkin tidak dibalas oleh Tuhan. Tuhan itu hidup. Dia memperhatikan orang-orang yang setia. Orang-orang yang tetap setia melayani Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan pelayanan meskipun banyak tantangan dan persoalan. Jangan jadi tinggalkan gereja hanya karena masalah. Jangan tinggalkan pelayanan hanya karena ada masalah. Karena sampai kapanpun masalah tetap ada. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Dia memberi kekuatan kepada aku, kata Paulus. Ada pemain keyboardnya? Ya, bukan anak STT aja nyanyi, Pak. Saya juga nyanyi, Pak.
Saya Pak minta maju Pak, bukan angkat tangan Pak. Bagi. Dengan siapa Pak? Kok pakai mikir dulu Pak? Tenang aja, saya udah jinak Pak. Kunci C Pak. Kita percaya Tuhan kita itu hidup. Bapak Ibu punya masalah. Kami pun para hamba Tuhan punya masalah. Sama-sama kita punya masalah. Sama-sama kita hadapi. Sama-sama kita saling menguatkan. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu pasti kuat. Saya belum lama kehilangan abang saya. Saya jujur sampai hari ini pun belum terlalu kuat saya untuk berdiri sebenarnya dalam melayani atau di mimbar. Tapi saya tahu sembari saya menjalani semuanya, Tuhan pasti menguatkan setiap kita. Pasti menguatkan saya. Karena tidak ada perkara yang tidak bisa kita lewati. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan biasa. Sama-sama katakan biasa. Sama-sama katakan biasa. Kenapa biasa? Yang pertama, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa biasa? Karena sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sama-sama. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jadi yang diingat itu Tuhan itu setia. Yang diingat itu Tuhan itu setia. Itu menguatkan kita, itu menghibur kita, itu meneguhkan langkah kita, iman kita. Gak pernah Dia meninggalkan kita. Jadi kalau kita ingin ikut Tuhan itu gak ada masalah. Gak ada itu Pak. Itu gak ada apa. Hanya orang mati dah yang gak ada masalah apa. Jadi kalau mau ada masalah, mati aja. Yang paling penting itu Tuhan menyertai kita. Karena tidak selamanya ada mujizat. Jadi kalau dibilang ada mujizat setiap hari, siapa Pak bilang? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang punya masalah tapi nggak mengalami mujizat? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang punya masalah tapi nggak mengalami mujizat? Boleh angkat tangan? Hah? Banyak ya? Minta sesuatu tapi Tuhan nggak kasih, ada nggak? Nggak tiap hari ada mujizat. Saya itu kalau bisa jungkir balik saya berdoa supaya abang saya sembuh. Abang saya tumor hati, kanker hati. Saya minta, dan saya nggak tahu betapa banyaknya orang yang mendoakan abang saya. Banyak sekali. Saya berpikir itu sebuah jaminan, itu pasti menjamin karena banyak orang yang berdoa pasti sembuh. Ternyata enggak. Pak. Karena yang berdaulat itu Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa mengubahkan Tuhan dengan doa kita. Karena yang tahu yang terbaik itu untuk kita, itu Tuhan, bukan kita. Halo? Jadi kita harus belajar untuk menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan belajar untuk percaya bahwa everything will be good. Everything will be okay. It's a good to not to be okay. Udah kayak film Korea. Tidak apa-apa untuk tidak apa-apa. Tidak baik, nggak jadi masalah. Ada masanya bahwa kita jujur bahwa kita tidak kuat. Halo? Iya, jangan sok kuat. Ada kalanya kita nggak kuat, memang. Dan kita benar-benar dengan tulus meminta bantuan pertolongan Tuhan. Bahkan orang-orang di sekeliling kita. Makanya itu pengaruh loh. Ya. Siapa yang kita temani, komunitas kita di mana, itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi kualitas diri kita, mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi moral atau etika kita. Jadi saya mau ngomong begini,
Bapak Ibu tidak salah datang ke CNC. Ini adalah tempat yang tepat bagi Bapak Ibu. Di sini kita dihibur, di sini kita dikuatkan, di sini kita saling tolong menolong, di sini kita saling memotivasi, dan itu lebih berharga untuk kita perkarakan. Jangan ngomong anak Tuhan kalau kita nggak memperkarakan semuanya itu. Jangan ngomong kita sebagai anak Tuhan kalau kita tidak saling merangkul, kita tidak saling memotivasi, tidak mengasihi, tidak saling mengampuni ketika ada masalah atau kesalahan. Halo? Kita harus menghadirkan suasana surga. Biar kecil jemaat kita, gereja kita, tapi kita merasakan suasana surga di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala perkara. Dengan iman kita nyanyikan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Injil menggambarkan pribadi Yesus dengan luar biasa, dengan lengkap, dengan sempurna. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Markus menggambarkan Yesus sebagai anak manusia atau hamba. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia atau juru selamat. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Allah. Jadi Injil itu menceritakan pribadi Yesus dengan lengkap. Dan ini menolong kita untuk bisa memahami siapa Yesus itu sebenarnya. Itu penting. Jadi kita memandang dia dengan benar, itu sesuatu yang penting. Saking pentingnya memandang Yesus dengan benar, suatu kali Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Betul enggak? Matius pasal yang ke-16. Menurut kamu siapakah aku? Tuhan ingin memastikan sebelum dia tersalib, ini sudah dekat ini waktunya, dia akan tersalib. Jadi Tuhan Yesus ingin memastikan sebelum Yesus tersalib, sebelum dia tersalib, para murid sudah memandang dia dengan benar. Dan akhirnya Petrus mengungkapkan identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Benar aja Petrus, benar aja para murid mengungkapkan jati diri Yesus, masih kelahi-kelahi bah kita. Apalagi kalau tidak benar. Jadi poin yang penting yang mau saya garis bawahi, yang mau saya tekankan, saya sampaikan bagi setiap kita adalah penting bagi kita untuk dengan benar memandang identitas Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu sebenarnya? Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul. Mengapa saya mengatakan dia bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, bukan hanya sekedar imam? Karena tidak ada imam, rasul atau nabi atau siapapun yang pernah mengatakan, I am the way, the truth and the life, no one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Allah sumber kebenaran. Hanya Allah yang bisa menyediakan jalan. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan. Nah, tidak ada seorang pun pribadi di dunia ini yang pernah mengklaim itu. Hanya Yesus. Itu yang membuat kita berkesimpulan, dia tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Sekali lagi ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. Untuk tidak sedikit pun ragu dalam mengiring Yesus, dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ditambah lagi bahwa dia berkata, dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ditambah lagi dia berikan Roh Kudus, Yohanes 14-16. Roh Kudus dimateraikan dalam diri setiap kita untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Untuk kita hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa dengan benar melayani Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mempersembahkan satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. We need the Holy Spirit. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kekuatan, bukan hanya sekedar energi, tapi dia adalah pribadi dan Allah itu sendiri.
Dia pasti memberdayakan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi penting bagi kita untuk dengan benar memandang Yesus. Yang kedua, gak kalah penting ini. Yang kedua, tidak berhenti hanya sekedar memandang Yesus dengan benar, tapi juga memperlakukan Yesus dengan benar. Karena Injil bukan hanya sekedar satu buku yang berisi pesan untuk memperkenalkan kita tentang siapa Yesus itu. Apa karyanya. Bukan hanya itu isi Injil. Injil juga sebuah panggilan untuk kita percaya dan mengikuti Yesus. Jadi kita bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi kita menghormati dan memperlakukan Yesus dengan benar. Amin. Amin. Karena kalau hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan, roh-roh jahat juga apa percaya? Betul enggak? Roh-roh jahat juga percaya. Yakobus 2 ayat 9, ayat 19, 18, 19. Terus Matius 8 di Gadara. Itu kan ada orang yang kerasukan setan. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami, menghukum kami sebelum waktunya? Ketakutan gak roh-roh jahat? Ketakutan, diakui gak Yesus itu anak Allah? Diakui, benar enggak pengakuan mereka? Benar, tapi apakah pengakuan mereka menyelamatkan mereka? Tidak, kenapa? Kok roh jahat melakukan dosa sekali gak diampuni? Kita berulang-ulang kali tiap hari melakukan dosa tapi diampuni, Pak. Tahu jawabannya? Enggak tahu jawabannya? Cari sendiri. Setan itu melakukan dosa di tempat yang kekal, sehingga dosanya itu diperhitungkan sebagai dosa kekal. Itulah alasan mengapa sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa diampuni, sekalipun mereka minta ampun. Tetapi kita bisa diampuni oleh Tuhan kapanpun, tapi nggak sungguh-sungguh kita minta ampun, Pak. Main-main, Pak. Kalau ini Bapak Ibu dengan tulus saya mengatakan ini, kalau belum siap untuk kita ya berubah, sungguh-sungguh bertobat, jangan minta ampun. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Betul enggak? Jadi pengakuan dosa yang benar itu jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas belaka, ritual belaka, jangan, Pak. Itu sakral, Pak, sifatnya pengakuan dosa. Kayak di balik bilik, ada di ruang, terus kita ngaku dosa, kemarin aku curi anak ayam. Bukan begitu, Pak. Setiap kali kita ingin mengaku dosa kita, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Jangan ngomong sama siapapun, apalagi kalau orang itu nggak bisa bertanggungjawabkan. Jangan bilang-bilang ya. Nanti dia ngomong sama orang juga, jangan bilang-bilang ya. Selesai, tuh kampung tahu. Kalau nggak bisa dipercaya jangan. Halo? Iya, nggak ada itu keterbukaan awal dari pemulihan. Ngapain kita terbuka depan banyak orang, Pak? Nggak ada hubungannya dosa kita dengan dia, Pak. Sama Tuhan, Pak, terbukanya. Dan setelah terbuka, bertobat. Karena nggak pernah kurang anugerah Tuhan untuk mengampuni setiap kita. Halo? Sebesar apapun dosa kita, ingatlah ya, ingat nih ya. Sebesar apapun dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dan dia pasti mengampuni setiap kita. Nggak peduli dosa apapun itu. Apapun itu, anugerah Tuhan selalu lebih besar. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima setiap kita. Yang kedua, jangan kita merasa lebih baik daripada orang yang melakukan dosa tertentu. Orang yang berzina belum tentu lebih buruk daripada kita. Betul nggak ini? Sama, Pak, kita cuma mungkin jenis dosanya beda-beda. Semua kita orang berdosa, Pak. Yang paling penting itu, apa kata Tuhan Yesus? Nomor sin. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Itu yang paling penting. Coba waktu seorang yang kedapatan berzina. Iya kan? Seseorang yang kedapatan berzina. Lalu Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah. Tahu apa yang Yesus tulis? Tahu apa yang Yesus tulis? Nggak tahu ya? Sama kita sama-sama nggak tahu. Ini seminar atau apa ya? Kayak OVJ. Semua orang menghakimi dia. Dan berdasarkan hukum perjanjian lama, orang yang kedapatan berzina harus dilempar pakai batu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, enggak perlu sakit untuk dilempari pakai batu. Dengan dibully aja, sakitnya bukan main. Betul enggak? Enggak, ketawa Bu Widi gitu banget.
Apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia yang pertama kali melempar. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang melempari wanita itu? Karena apa? Tidak ada yang nggak berdosa. Semua bagi kita berdosa. Bedanya ada yang ketahuan sama ada yang nggak ketahuan, Pak. Itu aja bedanya. Sama-sama berdosa bagi kita. Jangan lebih baik, jangan merasa lebih kudus daripada orang lain. Ya kan? Kita omong orang itu buruk, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia, Pak. Halo? Akhirnya Tuhan Yesus ngomong apa? Ini dia. Ini sesuatu. Aduh, ini yang menggetarkan hati kita. Kalau kita ada di posisi wanita itu, bahagia nggak kita? Bahagia nggak kita? Takut nggak kita ketika tidak berhadapkan dalam situasi seperti itu mau dibunuh? Takut, Pak. Apalagi kalau sampai ditembak 7 kali, semuanya bersarang. Bapak Ibu yang ketawa ngerti maksud saya. Ditembak 5 meter nggak kena-kena. Kayak Matrix. Yang ketawa pasti ngerti lah ya. Tapi nggak perlu kita urusin begitu. Kita urusin aja seminar kita. Sampai di mana tadi? Wanita itu. Ini yang menggetarkan hati kita. Dan kita sama seperti wanita itu. Sama-sama berdosa. Wanita itu adalah gambaran dari setiap kita. Dalam tanda petik ya. Kita juga orang berdosa. Dosamu sudah diampuni. Bangga? Bahagia? Sukacita? Sukacita? Sangat sukacita. Gak jadi kita divonis. Gak jadi dibunuh, Bang. Gak jadi dibantai, Bang, kita. Bersyukur. Tapi ingat. Nomor sin. Jangan berbuat dosa lagi. Pesan itu tidak kalah penting dengan pesan dosamu sudah diampuni. Pesan jangan berbuat dosa lagi adalah inti dari Injil. Injil dengan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak wajib kaya. Enggak wajib terkenal. Enggak jadi sultan, enggak jadi masalah, Pak. Miskin pun kita enggak jadi masalah. Asalkan kita punya karakter dan moral seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Enggak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain kita didapati hidup seperti Yesus. Untuk itu kita berjuang baik kaya atau miskin. Bukan enggak boleh kaya. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi masalah, Pak, jadi kaya, Pak. Siapa bilang jadi kaya dosa, Pak? Kalau bisa jangan hanya kaya raya, Pak. Amin. Yang mau kaya katakan amin. Tidak ada yang mau jadi kaya. Ngeri kali cuma si NC ini ya. Hah? Atau udah kaya semua, jadi biasa aja. Yang mau kaya katakan amin. Kalau bisa jangan hanya kaya raya, Pak. Tapi kalau jadi kaya, jadi orang kaya yang cinta Tuhan. Jangan lupa Tuhan sama jangan lupa pendeta. Gitu amat Pak pendeta ngingatinnya. Biasa aja, Pak. Karena pendeta juga mau kaya, Pak. Emang hanya jemaat, Pak, yang bisa kaya. Jemaat juga bisa, pendeta juga bisa, Pak. Pendeta juga mau kaya, Pak. Tapi kalau hanya sekedar memperkaya diri, nggak memperhatikan orang lain, itu pendeta laknat. Betul nggak? Iya. Yang diminta dari mimbar hanya buah sulung, perpuluhan. Tapi jemaat yang miskin nggak diperhatikan, janda-janda yang nggak mampu nggak diperhatikan. Lihat dong belajar di CNC, gereja tidak besar, uang tidak banyak, tapi perhatikan orang banyak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aduh, itu paling indah. Jadi kita harus memastikan sebelum kita mati hidup kita berdampak, Pak. Halo? Coba camkan ini kalimat ini ya. Kita harus pastikan sebelum kita mati hidup kita berdampak. Amin. Injil itu juga berbicara tentang dampak. Jadi kalau kita tidak berdampak bagi orang lain, sia-sia bagi kita hidup. Sia-sia bagi kita hidup. Nah, kita harus berdampak dimulai dari orang terdekat kita. Minimal keluarga kita. Minimal persekutuan di mana kita berada. Komunitas kita, di gereja kita. Kita harus jadi dampak bagi orang banyak. Berpengaruh bagi orang banyak. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kita harus bersyukur
Kita harus bersuka cita karena kita percaya atau memiliki Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dan dia menunjukkan kasihnya yang sempurna bagi setiap kita dengan dia mati. Dia berkorban bagi setiap kita. Nah, inilah Injil. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita harus juga bisa memahami hakikat dari Injil, fokus dari Injil. Kita juga harus tahu pola dari Injil. Injil itu punya pola, hidup kita punya pola. Bangun pagi, apa yang kita lakukan, siang apa yang kita lakukan, sore apa yang kita lakukan. Ibu rumah tangga mempersiapkan anak-anaknya, suami siap-siap bekerja. Hidup kita itu punya pola. Nah, Injil juga punya pola. Nah, hidup kita harus sesuai dengan pola Injil, bukan pola dunia. Hidup kita harus sesuai dengan filosofi Injil, bukan filosofi dunia. Apa kata Injil? Dan kita harus berani mengorbankan apapun asalkan hidup kita sesuai dengan Injil. Jangan menabrak kebenaran, jangan menabrak Injil. Asalkan kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jangan. Tetapi kita harus berani memaksakan diri kita, bahkan mengorbankan diri kita. Atau apapun asalkan hidup kita sesuai dengan Injil. Yang setuju katakan amin. Sesuai dengan Injil. Apa kata Alkitab dalam Filipi 1 ayat 27? Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita itu harus berpadanan atau sesuai dengan Injil Kristus. Jadi Injil itu ada polanya. Dan sesuatu yang substansi yang mau saya sampaikan gak kalah penting untuk saya sampaikan. Untuk mengingatkan setiap kita terkait dengan ini harus kita pikirkan bersama-sama. Ini harus kita renungkan. Mengapa kita percaya Injil? Mengapa tidak yang lainnya? Kita diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti mengapa kita memilih Injil dan bukan yang lainnya. Mengapa kita percaya bahwa Injil benar-benar otentik dan kredibel. Dalam pencatatannya secara khusus tentang kisah Tuhan Yesus. Kita harus menggumuli setiap ini. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tradisi yang jadi Kristen karena opung kita Kristen. Nenek kita Kristen, oma kita Kristen, bapak mama kita Kristen, keluarga kita Kristen, lalu kita jadi Kristen. Itu hanya mencetak, kalau kekristenan kita seperti ini, itu hanya akan mencetak orang Kristen yang biasa aja. Dan ya kita nggak jadi gimana, menggeliat gitu loh. Jadi kita ya nyaman aja, nggak jadi masalah hanya dengan jadi orang Kristen biasa aja. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena kita nggak sungguh-sungguh menggumuli kekristenan kita. Sebenarnya tidak ada hal yang lebih dengan serius kita gumuli selain kehidupan kekristenan kita. Karena esensi dari kita jadi Kristen, esensi dari kita memilih Yesus, itu adalah hidup kita direnggut. Hidup kita dimiliki sepenuhnya oleh Yesus. Nah, kalau hidup kita sepenuhnya dimiliki oleh Yesus, maka tujuan kita harus seperti yang Dia inginkan. Hidup kita harus seperti yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Ada lagu Bapak Gembala Senior, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jadi yang benar itu ya seperti ini, ketika kita memilih jadi Kristen, memilih Kristus, ya hidup kita ini suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita lagi. Karena hidup kita ini telah ditebus oleh Kristus, dimiliki oleh Kristus sepenuhnya. Suka-suka Dia apa, mau mengatur kita seperti apa, mau bagaimana hidup kita, bagaimana polanya, Dia apa yang atur, amin. Bukan suka-sukanya kita.
Kenapa sering kita kecewa? Mengapa hancur kehidupan kita? Karena kita menjalani kehidupan kita suka-sukanya kita. Tapi kalau kita menjalani kehidupan kita seperti itu, prinsipnya, suka-sukanya Tuhan, banyak pun masalah, tetap bahagia, tetap damai sejahtera. Iya. Kita nggak buat salah, tapi Tuhan hajar. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Sama seperti Ayub. Tuhan ajar Ayub. Bukan hanya hajar, luar biasa Tuhan hajar Ayub. Tapi apakah karena Tuhan tidak sayang? Halo? Apakah karena dia salah? Tidak. Justru Tuhan ingin Ayub mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami. Tuhan ingin supaya Ayub lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya lebih dalam lagi Ayub mengenal Dia. Dan mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan lebih dalam, lebih dekat. Itu jauh lebih berharga. Itulah berkat yang sesungguhnya lebih dari apapun. Amin. Yang paling disyukuri oleh Ayub pada akhirnya bukan berkat jasmani, betul enggak? Yang paling disyukuri oleh Ayub pada akhirnya berkat rohani. Dia berkata, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga daripada ini. Lewat masalah kita, Tuhan bawa kita, Tuhan garap kita menjadi pribadi seperti yang Dia inginkan. Lebih dekat, mengenal Dia lebih dalam. Dan ini satu berkat yang tidak ternilai harganya. Amin. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang harus kita perkarakan lebih dari apapun. Bagaimana dalam hidup kita, kita didapati Tuhan bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Jadi kalau Tuhan hajar kita, jangan cepat-cepat kita berdoa, aku cabut dalam nama Yesus, seperti cabut bulu bebek. Tapi perkarakan, karakterku yang bagian mana yang Tuhan mau ubahkan lewat masalah ini. Amin. Lihat diri kita apa banyak cacatnya. Jangan terlalu banyak lihat kekurangan orang lain, Lihat kekurangan kita. Kadangkala ya mata kita, bibir kita terlalu lebar untuk membicarakan melihat kekurangan orang lain, Tapi sempit dalam melihat kekurangan diri sendiri. Persempit hal-hal yang seperti itu dalam hidup kita. Amin. Perbanyak kita mengkoreksi diri, memperkarakan diri, berkemas-kemas, mempersiapkan diri, merubah, introspeksi diri. Perbanyak itu semua, baru kita bisa menjadi seperti Yesus. Gak akan pernah kita menjadi seperti Tuhan Yesus kalau orang lain yang kita omongin terus. Halo? Udah urusan dia, kalau gak mau dia berubah, ya udah biar aja. Nah, sama seperti bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ingin anak-anaknya takut akan Tuhan, bapaknya dulu yang jadi takut akan Tuhan. Jangan ngomong jangan merokok, tapi bapaknya sambil merokok. Nggak bisa, bagaimana ceritanya? Yang diimpartasikan itu spirit takut akan Tuhan. Itu yang diimpartasikan, bukan harta. Yang diwariskan itu spirit yang takut akan Tuhan. Itu yang diimpartasikan, diwariskan. Kalau kita impartasikan, wariskan harta bagi anak-anak kita tanpa mereka jadi orang yang takut akan Tuhan, spirit yang takut akan Tuhan kita tidak wariskan, mereka bisa bunuh-bunuhan. Betul enggak? Betul enggak? Faktanya banyak. Ya, kakak beradik bunuh-bunuhan hanya karena apa? Hepeng, cuan, untung uang. Karena apa? Orang tuanya, mereka akan bekerja keras untuk mereka bisa menjadi samuan di kemudian hari. Begitu. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu memperkarakan karakter yang unggul, karakter yang baik. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Baru orang di sekitar kita bisa terimpartasi atau mengikuti teladan hidup kita. Jadi indah hidup ini. Jadi indah hidup kita kalau kita menghidupi kebenaran Injil. Jadi kalau saya tadi sampaikan, angkat sebuah pertanyaan, mengapa kita percaya Injil dan bukan yang lainnya? Poin pertama, mengapa kita percaya Injil? Itu karena Injil adalah firman Allah. Dan esensinya adalah menyaksikan sang firman, yaitu Yesus Kristus yang datang menjelma menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya Injil yang bisa menjawab kompleksitas dari realitas dunia ini. Kalau kita melihat
dunia ini, mengapa banyak kejahatan, mengapa banyak penderitaan, mengapa begitu chaos, ya, kacau dunia ini. Hanya Alkitab, ya, yang sesuai dengan realitas dunia ini. Itulah alasan mengapa kita percaya kepada Alkitab. Alkitab sudah kasih tahu bahwa kejahatan terjadi, penderitaan terjadi, kematian itu terjadi. Awal mulanya adalah ketika manusia memberontak, jatuh ke dalam dosa. Jadi itu sesuai dengan kenyataan dunia ini. Alkitab itu sesuai dengan kenyataan dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, cukup yang kedua. Jadi hanya Injil yang bisa menjawab kompleksitas dari realitas dunia ini. Secara khusus sekali lagi mengenai masalah kejahatan dan penderitaan dunia ini. Ya, yang ketiga, Injil itu benar, koheren, dan relevan. Jadi ada yang ketiga ternyata. Jadi Injil itu benar, koheren, dan relevan. Ini membuat kita percaya dan memilih Injil. Percaya dan memilih Injil. Karena Injil itu benar, koheren, dan relevan di sepanjang segala zaman. Injil itu benar karena menceritakan kebenaran yang dapat diuji dan bisa dipertanggungjawabkan seperti karya salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu pernah dengar enggak, ya, tuduhan yang mengatakan bahwa Alkitab kita sudah dipalsukan? Pernah dengar? Injil sudah dipalsukan? Itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, enggak berdasar. Itu lebih kepada tuduhan. Ya, kenapa saya mengatakan itu tuduhan? Karena mereka tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan pernyataan mereka, tuduhan mereka. Kalau dikatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan, pertanyaannya, mana yang asli? Mana yang asli? Yang kedua, kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan? Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jangan ngomong sembarangan, Bang. Injil sudah dipalsukan. Yang asli itu ini. Yang asli aja mengajarkan sesuatu yang begitu luar biasa moralnya. Mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Orang yang menjahati kita harus kita doakan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu Injil begitu luar biasanya. Yang dikatakan palsu ternyata ajarannya luar biasa. Yang dikatakan benar ternyata palsu ajarannya. Ajarannya saling membunuh, bunuh diri. Gimana Pak terbalik-balik Pak dunia ini? Pakai akal logis saja, enggak usah kita ngomong panjang lebar, pakai otak Pak. Kalau pakai otak bisa kita nangkap bahwa ini benar, ini enggak dipalsukan. Nilai moral atau etika yang diajarkan itu menakjubkan. Alkitab itu menakjubkan. Sangkal diri pikul salib. Nah ini perintah dalam Injil. Perintah yang Yesus ungkapkan. Sangkal diri itu berbicara apa? Bahwa kita nggak boleh lagi mengakui diri kita sebagai milik kita, Yesus. Pikul salib itu tahu nggak maknanya pada waktu itu? Pikul salib itu maknanya begini, bahwa kita sedang menuju kematian. Itu proses menuju kematian. Jadi ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, itu artinya kita mau memilih untuk memikul salib, artinya mau mati, Pak. Mati dari segala keinginan daging, dari segala keinginan dunia, supaya kita bisa hidup bagi Kristus. Amin. Itu esensi Injil, itu esensi percaya. Jadi percaya kepada Kristus bukan untuk supaya kita bisa klaim. Apa mau kita klaim? Ya kan, saya klaim janji Tuhan seperti yang saya bilang tadi. Tidak usah klaim. Nggak usah jadi orang Kristen yang klaim. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, tidak mungkin Tuhan Yesus tidak memberkati kehidupan kita, Pak. Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah dikenal oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari. Amin. Apalagi bunga lawere, tidak mungkin Tuhan tidak pelihara. Apalagi anak-anak STT. Waduh, Tuhan pasti pelihara. Dek, lihat ini, saksi hidup. Dulu memang menderita, makan aja susah. Tahu tempe tidak berubah, Pak. Sampai ada lagunya, tahu tempe tidak berubah. Makan kita hampir tiap hari tahu tempe. Hanya hari Kamis makan enak, ada ayamnya, Pak. Sama sayur asam, Pak. Itu pun karena puasa dulu, Pak. Baru makan enak, Pak. Itu pun kadang-kadang kakak tiga bisa ambil ayam kita, apalagi berdoa. Emosi, Pak. Ini kita puasa bukan untuk jadi kudus, malah jadi kudis.
Tapi tenang, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Amin deh ya. Jaga ketulusan. Ya, jaga kepolosan. Tetap tulus, tetap polos. Iya, wajah-wajah seperti ini dipertahankan. Fulus, murah senyum. Itu dipertahankan. Jangan nanti baru hebat sedikit, dipakai sedikit, udah selangit gayanya. Nggak usah, biasa aja, Pak. Amin. Iya, saya juga susah waktu dulu. Sekarang pun masih susah. Nggak gimana-gimana amat, Pak. Tapi Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Itu dulu susah sekali, Pak. Jadi, iya waktu S1 dulu, kadang-kadang di kiri kanan kita nggak nyaman jemaat karena kita agak kurang wangi. Mau bilang bau nggak enak. Itu bukan keinginan kita, Pak. Tidak mampu kita biar resona, Pak. Aduh. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berkati mereka. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita jadi dampak. Gak usah kita ngomong, aku ingin berkati orang di luar sana. Orang sekeliling kita banyak mau diberkati, bisa ditolong, Pak. Amin. Iya, apa yang bisa kita lakukan? Perkarakan ini setiap hari. Kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, hal yang seperti inilah kita perkarakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang? Kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat orang bahagia. Menggores di bibir mereka sebuah senyuman. Itu kebahagiaan kita. Iya. Minimal bisa beli Rexona. Kan bisa beli makan. Iya. Dulu saya uang sekolah pun susah. Aduh, ini Pak Gembala paling tahu. Aduh. Iya, jadi saya juga berhutang budi. Pak Gembala ini banyak jasanya sama saya. Dulu sempat saya dibantu juga. Makanya kalau udah seperti abang saya sendiri, kalau sudah abang saya manggil kapan lagi, udah lama di sini, kok pelayanan di luar tapi di sini nggak perhatikan lagi, kayak ditinggalkan. Nggak pernah ditinggalkan, Pak. Di mana jalannya ditinggalkan? Iya. Kan sudah jam terbang tinggi masalahnya ini. Apalagi udah masuk TV. Jangan lupa ya, live channel sama MNC jam 7 malam. Ini Cius ini. Hari Kamis. Kamis Jumat. Malam Jumat. Ya, agak-agak seram dikit memang. Jadi adik-adik saya, kami mengasihi kalian. Tuhan pasti memberkati kalian. Amin. Iya. Berbahagialah. Ini waktunya habis ya. Udah habis ya waktunya. Aduh, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan yang penting untuk kita ketahui. Seperti perbedaan di bawah zaman Taurat dan di zaman kasih karunia. Alkitab juga mau menegaskan hal itu, menyampaikan hal itu, mengurai dengan tajam perbedaannya. Terus daya tarik dan kekuatan Injil, tidak ada hal yang lebih besar daya tariknya selain Injil. Injil sangat bisa mengubah kehidupan kita. Untuk itu biarkan Injil mewarnai kehidupan kita. Mari kita belajar supaya hidup kita sesuai dengan Injil. Mari kita belajar untuk mempercakapkan Injil setiap hari dalam keluarga, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Kita percakapkan Injil sehingga benar hidup kita diwarnai oleh Injil. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau film Korea yang kita masukkan, makanya jadi orang-orang yang ya gampang oh no ini 사랑해요 감사합니다. Iya, kalau nonton film Korea berjam-jam, Mbak. Baca Alkitab, Mbak, cuma 5 pasal enggak bisa. Satu pasal enggak usah 5 pasal, satu pasal, Mbak, enggak bisa. Cuma 5 menit aja enggak bisa, Mbak. Kadang-kadang kita keterlaluan, Mbak ingin diberkati tapi malas baca Alkitab. Bagaimana, Mbak, ceritanya? Enggak bisa. Baca Alkitab kita setiap hari, coret-coret. Enggak jadi masalah, mana yang penting memberkati setiap kita coret. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, Alkitab kita bersih atau kotor?
Oh, bersih kali Pak Pendeta. Berarti tidak pernah dibaca. Cara kita menghargai Alkitab adalah dengan kita membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Tuhan Yesus memberkati.